Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Atika Rahmawati dengan pembelajaran fisika kelas 12 mengenai teknologi digital. Seperti yang kalian ketahui, perkembangan teknologi itu sangat pesat dari tahun ke tahun. Perkembangannya cukup pesat. Bahkan untuk HP saja ya, untuk setiap bulan itu sudah muncul generasi baru. Begitu juga dengan perangkat komputer dan laptop. Setiap bulannya itu sudah tergenerate menjadi yang lebih baru. Okay. Pada materi teknologi digital, untuk standar kompetensinya adalah menjelaskan konsep penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dan digital, serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi pada kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dan digital. Yang kedua, menganalisa dampak teknologi digital terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi. Definisi teknologi menurut para ahli, teknologi merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara kerja di dalam teknik. Itu menurut Purbahawajah Harahap. Ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik-pabrik dan industri-industri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sekarang kita masuk ke teknologi digital dan analog. Teknologi digital merupakan teknologi yang dilihat dari pengoperasionalannya tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi-informasi sebagai nilai-nilai numeris. Untuk teknologi analog, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem manual. Dalam artian belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Perbedaan teknologi digital dan analog menurut cara kerjanya. Untuk sistem digital itu merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital itu pada dasarnya dikodekan dalam bilangan biner, heksa. Besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit bandwidth. Sehingga jumlah bitnya itu sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Untuk sistem analog, pada sistem analog terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Sehingga setiap amplifier akan menghasilkan penguatan, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Beda digital dan analog. Untuk analog sinyal itu berbentuk gelombang sinus, untuk digital signal itu membentuk gelombang tetapi lebih berkotak-kotak ya. Keunggulan teknologi digital. Teknologi digital itu menawarkan biaya yang lebih rendah, keandalan yang lebih baik, pemakaian ruang yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak bergantung pada jarak. Teknologi digital bergantung pada noise, dan jaringan digital ideal untuk komunikasi data semakin berkembang. Sejarah teknologi digital. Yang pertama, perkembangan komputer. Seperti yang kita ketahui itu perkembangan komputer dari komputer generasi pertama sampai 4 ya.
Pengolahan data dengan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Pengolahan data merupakan manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa informasi dengan menggunakan alat elektronik yaitu komputer. Komputer telah mengalami proses evolusi perkembangan yang cukup panjang. Awalnya komputer itu ditemukan tahun 1940 oleh komputer elektrik ya, dengan menggunakan sistem aljabar Boolean. Yang kedua tentang lahirnya World Wide Web (WWW). Ya, ini bermula dari Eropa di kota Geneva yang berdekatan dengan Prancis dan Swiss. Ini web browser pertama kali dibuat dengan berbasiskan pada teks. Selain itu dibuat beberapa halaman web yang dapat diakses. Versi pertama World Wide Web yang sekarang disingkat menjadi WWW. Jadi kita nanti mau browsing apapun pakai www. apa gitu ya. Situs jejaring sosial, seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini sangat banyak sekali aplikasi media sosial. Ada Facebook, ada Google, ada MySpace, ada Skype, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram. Untuk situs jejaring sosial merupakan sebuah web yang berbasis pelayanannya memungkinkan penggunaan untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Jejaring sosial muncul pertama kali tahun 1997. Kemudian seiring perkembangannya ini banyak sekali ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Media penyimpanan data. Untuk media penyimpanan data pada waktu dulu yang pertama itu FD, floppy disk. Floppy disk atau disk drive adalah alat untuk membaca disket sebagai tempat menulis atau menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Sejak tahun 2003 sampai sekarang, orang banyak menggunakan flash disk atau CD atau DVD, bahkan external hard disk dan memory card. Ada CD, compact disc. CD merupakan piringan yang berwarna perak ini dibuat dari lapisan plastik yang disinari sinar laser. Nah, sinar laser ini membuat lubang-lubang yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi lubang-lubang ini berisi deretan-deretan kode yang berisi data. Ada DVD. DVD adalah singkatan dari Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc, merupakan media penyimpanan optik yang paling populer. Penggunaan utamanya adalah menyimpan video dan data. Sesuai dengan namanya, ukuran standar fisiknya sama dengan CD, namun kapasitasnya adalah 6 kali kapasitas CD. Untuk membaca DVD menggunakan sinar laser yang panjang gelombangnya 650 nanometer, itu warnanya warna merah. Itu yang bisa membaca DVD. Transmisi data. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima dengan menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi atas transmisi analog dan digital. Sinyal analog ini berupa berbagai macam gelombang elektromagnetik yang langsung terus-menerus dan disebarkan melalui berbagai media transmisi. Data analog merupakan data yang diimplikasikan melalui ukuran fisik serta memiliki nilai berulang secara terus-menerus dalam beberapa interval, contohnya suara, radio, dan televisi. Untuk yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara tersendiri. Misalnya teks,
bilangan bulat, dan karakter lain atau simbol, biasanya simbol deh. Ada beberapa masalah dalam data digital. Datanya itu dalam bentuk karakter yang dapat dipahami manusia, yang tidak dapat langsung ditransmisikan. Harus ditransmisikan dalam bentuk binar terlebih dahulu, sehingga ditransmisikan dalam bentuk deretan bit. Demikian pemaparan materi mengenai teknologi digital. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham mengenai perkembangan teknologi digital. Dengan adanya perkembangan teknologi digital, saya harap kita semua bisa menggunakan secara bijak untuk hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.